Tapi kalau ketemu sama murtadin banyak Pak. Termasuk salah satu yang lagi populer tuh Saifuddin Ibrahim, yang 2 kali ketemu saya terus kabur. Yang kedua kali lebih parah, dia pesan makanan dia nggak bayar Pak. Saya yang bayar akhirnya. Yang makan bukan saya lagi. Orangnya udah pergi, ya udahlah. Yang saya semoga Allah masih kasih ke hidayah untuk kembali ke Islam. Tapi paling nggak masih dikasih ke waktu untuk ketemu sama saya. Saya pengen ngobrol aja sih, penasaran. Kenapa lari nggak bayar makanan? Itu 400.000 lebih, sedih ya. Oke, lanjut. Dan dia mulai ngancem ya, ngelempar batu, ya, ke rumah orang tua saya. Dia tahu kok. Kalau saya diancam secara fisik, saya malah tungguin. Saya berapa kali diancam secara fisik? Diancam secara fisik, langsung physically. Jadi waktu yang muridnya Saifuddin Ibrahim yang tadi itu ya, murtadin, kan ada orang Palembang, termasuk muridnya Yusuf Turoni, ya, orang Palembang. Waktu saya ke Palembang, saya kasih tahu ke dia, nih saya nginep di Aston, kamar saya nomor sekian, kamu datang. Ada masjid depan situ, 2 tahun yang lalu saya ngisi di situ. Memang saya dicegat. Ah, ini orang HKBP. Masalahnya apa Bang? Adik saya, ayah saya masuk Islam sama Bu. Emang iya ya? Gak tahu siapa namanya. Iya, kasih lihat namanya. Terus ada masalah apa? Ya saya tidak suka aja. Terus Bu mau ngapain saya? Ternyata dia ini orang yang ngancam-ngancam setahun yang lalu. Jadi 2013an dia udah ngancam-ngancam saya. Pukul saya, mau tusuk saya, bunuh saya. Ya gak apa-apa. Ketemu akhirnya kan. Dia main dia. Akhirnya kita ngopi. Akhirnya masuk Islam dia. Akhirnya masuk Islam. Serius itu orang Bekasi. Saya tanya ke dia kemarin waktu mau Ramadan tahun lalu. Lagi di mana Om? Lagi di rumah Bang. Sehat nggak? Sehat alhamdulillah. Puasa nih besok? Iya, kuat. Oke. Sekarang supir Grab Pak. Supir Grab, dan setiap kali ada yang naik itu non, ceritain tentang hidup dia dan bagaimana dia masuk Islam ke orang. Setiap penumpang. Dan dia bawa ke saya mualaf itu udah 20 orang lebih. Adialah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Majelis Juhur Masjid Al-Mubarak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah disampaikan, telah hadir sekarang di tengah kita Ko Steven Indra Wibowo. Ko Steven Indra Wibowo, beliau adalah ketua umum atau CEO dari Mualaf Center Indonesia yang akan membawakan materi taklim pada siang hari ini dengan judul Hidayah Menuju Cahaya. Kira-kira seperti itu Ustaz. Jadi apa nanti mungkin biar kita bisa dapat ibroh dan sekaligus giro Ustaz, apa mohon diceritakan Ustaz perjalanan kisah hidup Ustaz. Tadi Ana sebagai pembuka telah Ana sampaikan bahwa latar belakang secara umum aja, bahwa Ustaz sebelumnya dari yang lain, sekarang di Islam, Ustaz sekarang aktif di Mualaf Center dan di Street Dakwah segala macam pergerakannya. Jadi tanpa berlama-lama lagi Ustaz, mohon langsung dimulai saja. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah mengizinkan kita untuk melalui masa demi masa, waktu demi waktu sampai tiba kita di Ramadan hari ini. Dan alhamdulillah masih diberi kesehatan, masih diberi kemampuan untuk bersaum, dan terutama masih diberikan iman dalam Islam. Alhamdulillah. Salam dan salam kepada Rasulullah SAW beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga yaumul kiamat nanti, termasuk kita di dalamnya. Semoga kita senantiasa diberikan ketabahan dalam iman.
dalam Islam. Gitu. Iya, mungkin sudah dikenalkan. Saya mohon maaf agak terlambat. Saya kerja di daerah Blok M. Trafiknya agak berat kesininya dan crossing dari pasar tadi situ lumayan kesini. Sudah diperkenalkan mungkin ya, nama saya sudah tadi. Saya kelahiran Jakarta 30-an tahun yang lalu. Saya dibesarkan di lingkungan yang bukan Islam. Jadi saya dibesarkan di pondok pesantren ya Katolik. Ya kalau itu bisa lebih familiar, atau asrama atau kefrateran, kebruderan ya, kebruderan waktu itu tempat laki-laki. Jadi FIC Santo Louis di Ambarawa, satu-satunya dan terbesar di Asia Tenggara, karena bruderan yang lain adanya di Filipina. Dan itu lebih kecil daripada yang, dan lebih muda tahunnya daripada Santo Louis, karena Santo Louis itu dari tahun 1878 sorry 1878. Jadi udah cukup tua lah, bangunannya bangunan Belanda, temboknya tebal, pintunya segini-segini ya, 2 meteran setengah sampai 3 meter. Dan di situ yang mengajar rata-rata banyak kan orang Belanda, karena memang sekolah Belanda. SD, SMP di situ. Alhamdulillah Allah kasih saya percepatan waktu SD. Biasanya untuk naik percepatan kan menjelang lulus tuh 5, caturulan 1, loncat caturulan 2-nya di kelas 6. Percobaan, kalau lolos ikut langsung caturulan 3, ikut ujian. Kalau nggak lolos turun lagi ke kelas 5. Alhamdulillah waktu itu Allah cepatkan saya. SD saya di percepatan, SMP saya juga di percepatan. Alhamdulillah lolos semua. Dan waktu SMA saya di Don Bosco di Kelapa Gading, mungkin tahu ya, deretannya Al-Azhar. Dan di situ juga percepatan. Jadi 15 tahun usia saya waktu itu sudah SMA, alhamdulillah. Lalu dapat tawaran waktu itu ke Leiden untuk ngambil strata 1 mungkin ya, kalau di Indonesia ya, S1-nya. Saya ambil kelas yang sudah tutup tahun 2005, hari ini udah tutup, jadi kelasnya Biblical Studies. Jadi fakultasnya filsafat, jadi konsentrasinya di Biblical Studies. Bukan tujuan untuk jadi teolog ya, enggak juga. Waktu itu enggak ada kepikiran mau jadi teolog atau apa segala macam, karena tujuannya pelayanan. Saya seorang Katolik yang taat ya, lihat ya. Saya lahir sampai dibesarkan di lingkungan Katolik, jadi saya nggak ketemu agama lain selain Katolik. Saya berada di lingkungan yang 100% Katolik. Maka waktu itu saya putuskan untuk pelayanan. Nah, biasanya orang nanya nih, jadi misionaris berapa tahun? Saya nggak pernah ngomong saya jadi misionaris berapa tahun. Tapi kalau ngajak orang masuk gereja dari agama luar Katolik masuk gereja dibaptis, itu saya lakukan dari umur saya 9 sampai 10 tahun. Dari kelas 4 SD saya udah ngelakuin itu. Ngajak orang. Karena kita di asrama ada tugas seperti itu ya. Jadi kalau teman nggak masuk, kita ajak masukin ke program. Jadi misalnya nanti feedback mas, nah sana. Jadi dia nggak masuk sekolah tuh biasa kalau orang di daerah tuh nggak punya uang, ayahnya nggak punya uang atau ibunya nggak punya uang atau bantuin orang tuanya dagang, ya mereka putus sekolah. Nah itu yang dikejar pak. Ya, saya laporin ke bruder, itu nanti dari asrama ya dikasih modal untuk kerja, anaknya dibayarin sekolah sampai lulus. Nanti sebulan depan dia udah ikut katekisasi, baptis. Pindah agamanya, pindah dari anaknya itu. Ya, itu cara teknik kuno klasik tapi bermanfaat. Antara apa ya, itu sangat efektif aja sih dipakai. Klasik kan ya, masalah kayak gitu-gituan. Kalau saya bilang malah udah kuno banget itu caranya, karena itu cara yang udah dipakai dari medieval age dulu, zaman dulu. Sebelum masanya inkuisisi, mereka melakukan kekerasan untuk di Spanyol itu, mereka sebelum itu mereka melakukan dengan cara seperti ini. Nah, lanjut. Kalau kuliah udah selesai, saya tes di Jakarta segala macam, masuklah saya ke Leiden.
Sekolah di Leiden biasa aja, banyak konsentrasi ya di situ ya, fokus. Jadi memang kita dididik sebagai biblical scholars ya. Memang kalau di Jakarta sini di Matraman situ banyak, ada beberapa, tapi lulusan Indonesia, mereka biblical scholars, mereka yang kerja di LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Karena Quran nggak boleh disadur dan nggak boleh diganti, nggak boleh direvisi, ya nggak ada lah ya Lembaga Quran Indonesia, adanya di MUI. Nah kalau MUI-nya di sana kurang lebih itu PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Nah itu ayah saya ada di situ, ketuanya, salah satu ketua bidangnya. Hari ini aktif, masih aktif, alhamdulillah, masih hidup soalnya. Nah, itu jabatan sampai mati. Setelah itu saya mengabdikan diri saya lebih dalam, lalu saya ke Inggris, saya ke Worcestershire. Di situ belajar Anglican, ya ordo-ordo yang ada di Anglican yang ada di Inggris. Selepas itu saya ke Vatikan. Vatikan udah jelas ya Katolik. Selain Katolik keluar dari Vatikan nginepnya di Roma. Makanya di Roma itu banyak turis yang kalau siang ke Vatikan, ntar sore dia udah pulang lagi ke Roma. Turis dari negara lain. Karena itu kan negara di dalam negara Vatikan. Jadi selain Katolik nggak akan tinggal di dalam. Di Vatikan 7 bulan untuk belajar administrasi. Jadi kerjanya frater itu kurang lebih, saya nggak tahu ya kalau di pondok pesantren ya, pokoknya dia ngurusin semua administrasi. Kerjaan frater dari baptis lahir ya, terus baptis yang siram ya, terus penguatan iman ya, sakramen perminyakan, sakramen pernikahan, katekisasi sebelum pernikahan, terus iya krisma itu termasuk penguatan iman ya. Itu yang kayak gitu-gitu. Jadi kita lebih belajar admin. Pulang ke Indonesia ditugasin di katedral, depannya Istiqlal. Hari pertama nyampe annoy banget sama suara azan, karena nggak pernah dengar sekenceng itu di depan Pak. Saya baru turun mobil, azan duhur. Itu orang ngapain? Nanya ke tukang parkir. Itu azan Pak. Oh, azan ngapain? Manggil orang sembahyang Pak. Kenapa nggak pakai bel aja atau apa yang lebih merdu gitu? Emang kayak begitu Pak caranya? Bisa suruh stop nggak? Bapak aja ke seberang stop. Saya nggak berani waktu itu. Nggak. Ini baru nyentuh Indonesia, ini salah. Karena waktu itu frater senior saya langsung tarik saya masuk dulu. Jangan di sini, nggak enak sama nanti kalau ada yang dengar. Saya masuk. Masih tetap seminggu yang pertama itu seminggu yang berat buat saya, karena setiap pagi, siang, sore lagi dan malam di depan azan. Saya ngambil kamar tuh belakang Pak, dekat kantor pos. Katedral kan belakang kantor pos. Saya ambil kamar udah paling belakang. Jadi kalau tiap kali azan tutup semua, jendela tutup, semua tutup, pintu tutup, berisiknya minta ampun. Waktu itu saya nggak masuk Islam karena azan ya. Jadi nggak ada hubungannya. Ini saya hanya menjelaskan apa pendapat saya pada saat itu. Berjalannya waktu sekitar 7 bulan ya. Masa pelayanan saya di Indonesia 7 bulan. Saya juga bolak-balik ke Paroki Jakarta Utara di Stella Maris di Pluit. Itu area saya, karena orang tua saya di situ. Jadi area yang lebih masuk. Ada kejadian itu di mana jadi kantor pos sama katedral itu di tengah-tengah itu mereka tuh ada tukang teh botol, tapi kedainya itu nempel ke kantor pos, dekat pos security, parkir pintu keluarnya yang menuju ke lapangan Banteng. Coba dicek masih ada nggak? Ya, dia pinjam mobil karena dia bukan orang katedral, dia nggak boleh bawa kan. Supir nggak ada, saya yang bawain karena anaknya mau nikah. Dikasih pinjam. Kijang kapsul tahun 99 tuh Kijang kapsul udah keren banget lah. Masih keren maksudnya. Nah, saya bawain dia nikah di Pandeglang. Pas berangkat memang dia bilang juga itu pondokan anak saya segala macam. Nah pas pulang sehari ya di sana nginep. Pas pulang ya dia tunjuk lagi, itu saya bilang ya udah mampir. Saya tuh dalam perjalanan pulang tuh masih mikir waktu itu, karena Pandeglang itu nggak ada gereja Katolik sampai hari ini.
Pandeglang sampai hari ini tuh nggak ada gereja Katolik. Sampai hari ini bisa dicek. Wihara nggak ada di sana. Masjid banyak. Gereja Protestan mungkin rumah doa doang, tapi bentuk gerejanya nggak ada. Saya waktu itu kepikiran mau bikin paroki loh di sana. Gimana caranya bikin paroki di Pandeglang? Karena kasihan nih orang-orang di sini. Gila waktu itu mikirnya. Jadi selama mereka sholat, jadi waktu itu asar, saya drop mereka di masjid, saya nungguin di depan. Saya masih mikirin gimana caranya bikin paroki di sana. Wah, sama abang teh botol ini aja nih, saya masuk, saya pengaruhin dia, saya bikin paroki di situ. Pada saat itu di depan masjid nungguin orang sholat tadi, mau saya murtadin itu, mau saya masukin Katolik. Jadi saya titipin ke dia paroki, saya pegangin ke dia, udah dengan segala macam propaganda. Kebetulan saya juga masuk di Freemason waktu itu, jadi ngatur propaganda agak sedikit terbiasa, atau bisa dibilang mudah. Kata Allah ya, setelah selesai mereka sholat kan, mas-masnya kesini pakai sepatu lagi. Terus saya bilang ke dia, nggak tahu ini kepikiran dari mana, Mas, saya mau masuk Islam, bisa nggak? Kamu kan tugas di gereja segala macam, bisa nggak? Dan waktu itu memang dia bilang bisa. Kata Allah ya, waktu itu dia bilang bisa. Kalau dia juga hari itu bilang tidak bisa, ya saya mungkin, kata Allah, mungkin tidak ada di sini hari ini. Dan alhamdulillah waktu itu bisa. Itu di masjidnya namanya Nurul Iman di Baros, ya, tanggal 6 Desember tahun 2000. Ada sertifikatnya, kalau mau nanti saya buktiin kasih ke Bapak ini. Setelah masuk Islam saya memang benar balik ke gereja lagi. Ya, saya mengalami setengah tahun yang buruk mungkin dalam hidup saya. Sekarang saya baru, ini waktu-waktu terburuk dalam hidup saya. Karena setelah saya masuk Islam, setelah syahadat, itu benar-benar gak ada yang ngajarin. Jadi saya cuma beli buku panduan salat praktis. Ada yang nggak tahu? Ada yang nggak tahu buku itu? Ya kan, bukan ada yang tahu ya, karena itu buku udah sangat umum ya. Ada yang nggak tahu nggak? Kalau ada yang nggak tahu, mungkin bisa nanti dibantu dicariin. Itu mungkin sekarang harganya 12.000. Kemarin saya terakhir lihat di depan Sunda Kelapa 12.000. Tapi tulisannya 10.000. Dulu 2.000. Dulu 2.000. Saya beli buku itu, saya fotokopi perbesar A3, saya tempelin di tembok. Jadi di kamar saya di Frateran itu, saya punya kamar sendiri. Lalu ada kamar Rosario, ada kamar bilik buat Rosario. Yang itu nggak akan disentuh sama office boy, nggak akan disapu, nggak akan dipel sama office boy. Kayak ruang meditasi lah, ya kurang-kurang lebih ada. Saya punya patung Bunda Maria segini, ya, ada tempat lilinnya, ada kalung Rosario-nya di situ, dah ada cawan air sucinya juga dan segala macamnya, keperlengkapannya. Nah, ini saya geser karena kiblatnya di sini kebetulan waktu itu. Jadi ini si patung dan kawan-kawannya geser. Nah itu yang udah fotokopian A3 saya tempel. Jadi gerakan kiri kanan tuh gerakan, karena lebih banyak, tengah tuh teks. Teks termasuk Al-Fatihah. Itu bagusnya buku itu apa? Itu walaupun murah ya, dia ada cara baca Arab loh. Dia dilatinkan. Alhamdulillahirabbil alamin itu dilatinkan. Jadi benar-benar orang yang baru masuk Islam pun bisa belajar dari situ. Ya itu saya fotokopi perbesar A3 ya. Bisa kebayang bukunya kecil, cuman A5 setengah A4 itu. Diperbesar jadi 2 kali A4, A5, A3. Saya tempel. Semua yang dibawa buat sujud sama ruku. Yang semua berdiri ini bacaan, termasuk yang di tasyahud. Ada di sini semua. Di sini gerakannya semua. Nah di ruangan itu saya tempelin untuk belajar sholat. Karena juga nggak ada yang ngajarin. Saya ikut sholat jemaah itu sudah sebulan saya masuk Islam. 4 mingguan saya masuk Islam. Iya, masjidnya kebetulan yang seberangnya. Saya masuk dari pintu Pertamina, kalau ada yang tahu tuh ya. Tahu kan ya, pintu Pertamina, pintu gedung Pertamina seberangnya kan ada pintu tuh, pintu 3.
Nah itu pagarnya 2,5 meter saya panjat Pak setiap hari buat sholat zuhur. Karena kalau saya masuk ke pintu depan pasti kelihatan dan ketahuan. Itu yang jaga parkir di si katedral itu yang sekarang udah tua, namanya Pak Petrus. Jenggotnya udah ubanan, ini udah ubanan. Masih dia jaga parkir di situ. Saya takut banget sama dia. Setelah Islam kemarin waktu 212 ketemu, saya pakai peci, saya buka peci, saya tutupin jenggot. Siapa? Lupa saya. Itu Steven Pak. Kita pelukan. Ya luar biasa, dia masih ada di situ. Masuk TV lagi waktu kemarin tuh. Dia ngaturin orang lewat. Itu luar biasa itu ya waktu nikahan. Itu yang bapak-bapak Flores itu ya itu. Saya takut banget dulu sama dia. Jadi saya muter, keluar lewat pintu belakang, saya nyebrang ke lapangan Banteng, terus nyebrang ke Kementerian Agama zaman dulu, ya, lapangan Banteng, lalu melipir ke sampingnya tuh, masuk ke Pertamina, terus nyebrang. Baru loncat pintu 3 Istiqlal, baru masuk ke Istiqlal, balik lewat situ lagi, tiap zuhur, beraniin asar juga, masih pakai kalung salibnya saya masukin ke dalam baju, jas saya buka, slayer saya buka, ya, ada selendang, saya buka, gantungin semua, saya lari ke situ. Ya kalau siang memang diaturnya di katedral itu jamnya zuhur, jamnya asar, jamnya maghrib itu tidak ada ekaristi. Tidak ada ekaristi, tidak ada pelayanan sama sekali. Pelayanan doa juga semua di pending. Ya ada beberapa kejadian juga yang saya bilang, bentar, di seberang muslim lagi sholat, jadi lagi pelayanan pengakuan dosa, ya kan, orangnya ya udah, kapan dilanjut? Nanti jam 12:30, jam 12 di stop dulu. Ya saya ke belakang dulu ya, istirahat dulu sebentar. Di belakang lari itu, habis sholat balik keringetan gak karu-karuan kan. Bayangin tengah hari bolong begini nih, lari loncat pagar 2,5 meter. Yang saya sekarang kalau lewat situ naik mobil atau naik motor saya liatin itu dulu saya panjat itu. Bisa. Dan memang dia nggak ada tajam-tajamnya, karena memang cuma buat tutupan doang kan. Itu balik ke situ, mbak-mbaknya atau mas-masnya ngeliatin, "Frater istirahat." Iya. Kok keringetan? Sambil olahraga mbak di belakang. Udah lanjut, mau cerita apa? Dulu seperti itu konseling. Luar biasanya belajar zuhur dan asar itu berat. Kenapa? Enggak ada yang bersuara. Iya kan? Enggak ada yang bersuara loh. Ini gimana cara saya ngapalin ayat? Saya ngikutin sholat jemaah mau ngapain? Ngapalin ayat, apa yang dibaca sama imam saya baca. Ini kalau zuhur sama asar gimana cara belajarnya? Sempat mau pindah tuh geser. Nah ngambilnya maghrib. Saya udah tahu tuh maghrib ya kan. Bisa udah tahu tuh. Tapi nggak berani karena setiap maghrib kebanyakan kita ada acara ngumpul frater, ya kan, ngeriung lah, ngumpul, sharing tentang hari ini pelayanan. Nggak berani lah saya. Akhirnya selama 1,5 tahun itu boleh jujur ngomong nggak ada yang ngajarin saya juga, nggak ada yang ngajarin saya juga, ngajarin sholat kayak atau baca Quran. Saya pikir bacaan sholat itu belajar dari buku itu. Dah, saya nggak tahu itu hijaiyah itu bacanya seperti apa. Jalan 7 bulan kegelisahan saya udah tinggi dan akhirnya saya putuskan untuk saya memilih satu di antara yang dua itu. Bisa tinggalkan Katolik, bukan karena Katolik buruk ya. Ini media nih kadang-kadang saya nggak pernah ngomong Katolik itu buruk, tulisannya munculnya kayak saya yang jelek-jelekin Katolik gitu. Ini jadi aneh gitu. Ingat, saya beriman dulu di dalam Katolik pure, beriman karena saya mau. Jadi saya meninggalkan Katolik bukan karena ada keburukan di Katolik, bukan karena ada keburukan di Katolik. Bahkan sampai sekarang ini teman-teman saya di KWI pun masih sering manggil saya untuk sharing. Karena nggak segampang itu nyari lulusan filsafat yang masih hidup yang di Indonesia. Kita cuma 12 orang, yang masih bisa ngomong cuma 7, yang 5 udah kena stroke Pak. Kita cuma 7 dan yang paling muda saya, paling muda. Setelah saya nggak ada lagi lulusan filsafat yang hidup di Indonesia.
Jadi mereka tuh manggil saya masih manggil ya, ngajak ngobrol aja tentang filsafat Katolik. Walaupun kadang-kadang saya selip-selipin juga. Terus dia bilang, jangan mempengaruhi saya. Ada ngaruhin kamu kok. Kamu mikir kemana? Ini kadang-kadang diskusi sama mereka seru. Karena diskusi dengan seorang filsuf atau filsafat, apalagi Katolik, mereka itu suka memutar pertanyaan dengan jawaban itu diputar, dibalikin. Jawaban itu jadi pertanyaan, jadi balikin lagi, diputar dan dibalikin lagi. Dan banyak ini lagi diskusi ada 2 nih tadi juga selama jalan sambil chatting. Insya Allah nih balik saya tuntun syahadat. Tadi ngajak ketemuan, saya ajak ketemuan di Blok M Plaza aja biar gampang. Habis syahadat, habis meeting saya tuntun syahadat, balik lagi kerja. Itu kerjaan sehari-hari saya. Makanya setelah akhirnya saya putuskan untuk saya masuk Islam, saya kasih tahu orang tua saya ngomong sama uskup, saya resign. Saya sempat dibilang, kamu jatuh cinta sama perempuan. Saya bilang, saya nggak pernah ketemu perempuan di sini. Di frateran itu cowok semua loh ya. Kita sudah di imamat, sudah di sakramen imamat, sudah disumpah untuk tidak akan menikah. Jadi kita nggak mikirin dunia-duniaan. Beneran. Itu waktu itu gaji pun ditransfer ke ibu saya. Jadi saya nggak pernah megang gaji saya. 15 juta saat itu. Gede lah. Lumayan lah. Lumayan, makanya mungkin itulah papi saya marah waktu saya riset. Ya, nggak mikir ke situ. Cuman waktu itu memang akhirnya saya ngomong, dan itu waktu yang salah, tempat yang salah. Di dalam lift, saya ngomong sama dia. Di dalam lift waktu itu saya bilang ke dia, ya, saya resign. Kamu mau ke Protestan? Enggak. Kamu mau nikah sama orangnya? Enggak juga. Terus kenapa? Bosan? Enggak. Enggak, tapi enggak ada yang bosan dalam pelayanan ke umat. Saya bilang, saya cuma sudah pindah iman. Saya keluar dari keimanan Katolik saya. Oke, kamu kemana? Konghucu, Buddha? Enggak lah, itu jauh banget daripada apa yang saya pikirkan. Jangan-jangan kamu masuk Islam ya? Iya. Wah, itu langsung marah ya. Siapa yang pengaruhin kamu? Enggak ada, saya enggak ada yang pengaruhin saya loh. Benar-benar enggak ada yang pengaruhin saya di situ. Saya juga sendiri enggak tahu siapa yang pengaruhin saya. Di belakang cerita saya tahu siapa yang pengaruhin saya. Umar Ibn Khattab. Dia yang mempengaruhi saya sebelum saya terpengaruh oleh pola pikirnya Rasulullah SAW. Karena saya baca, ketemu dia dan ketemu Salahuddin Al-Ayyubi. Saya ketemu dengan pola pikir mereka, pola pikir dengan cara berpikir yang cerdas ya. Untuk orang yang hidup di zaman itu pola pikir yang cerdas. Kalau Umar itu pernah dibacain sirah Umar di sini. Umar, apa yang kita bayangin kalau Umar Ibn Khattab disebut namanya? Tegas, keras, apa lagi? Berani, tinggi besar. Selesai Pak? Nggak ya? Dia penguasa 2/3 dunia, ada yang tahu itu? Tapi badannya itu, nyari contoh saya. Sorry, badannya itu tidak sebesar itu. Dia kurus. Bahkan diceritakan itu garis-garis rusuknya terlihat. Tapi mukanya itu tetap tegas. Di hadapan peoples, di hadapan umatnya. Kurusnya bukan karena apa? Karena dia sering berpuasa. Dia orang yang gak bisa tidur sebelum semua warganya kenyang. Jarang kan dapetin. Itu saya nemuin dulu bacanya sebelum masuk Islam loh. Ini orang kayak gini ada Bah. Ini buku dongeng apaan? Robin Hood kali kan. Karena saya bacanya di perpustakaan bukan di Indonesia juga. Dan saya bacanya itu di kumpulan Encyclopedia of Religions. Itu salah satu chapter yang di dalamnya itu tentang Islam.
Dan saya skip di awal karena saya ini tentang Islam kan, bukan urusan saya. Saya skip aja ke tengah. Ternyata yang depan itu Rasulullah. Saya skip ke tengah itu ngebaca random dan ngebaca, dan Allah arahkan tangan saya ke situ dan mata saya ke situ baca itu. Ini ensiklopedia kan, bukan buku dongeng gitu loh. Ensiklopedia kan didasarkan dengan orang-orang yang nyata, yang ada. Saya ambil setebel ini nih, saya balik, ketemunya Saladin. Yang pada saat Richard sakit, apa yang dilakukan Salahuddin? Nyerang? Enggak. Ngirim? Tapi dokter terbaik yang dia punya dikirim ke sana, sering dulu sama crates apa gerobak kuda tuh, obat. Satu gerobak kuda isinya obat, kirim ke sana, dikasih ke Richard. Oke, ini siapa ya? Baru balik ke depan. Ini belum Islam. Ini dulu yang mempengaruhi, kurang lebih yang mempengaruhi saya. Tapi tidak secara keyakinan. Saya cuma bilangnya ini orang baik. Selesai. Cukup kan? Nah, setelah saya saya resign dan ngaku saya sudah pindah ke Islam, baru hidup saya berubah. Saya keluar dari rumah, boleh bilang itu diusir. Saya hidup di antara pasar dan dermaga di Merak. Jadi kalau bukan bulan puasa, pagi itu bangun ke warteg, cuci piring, nanti dapat nasi 1 bungkus tuh. Pagi-pagi orang kantoran suka di warteg, sarapan segala macam. Lalu saya kerja di TKBM, tenaga kerja bongkar muat, ya, bongkar muat pelabuhan. Kalau lagi nggak ada, saya nongkrong di pasar, saya bawain belanja. Lalu siang, pas makan siang, saya ada restoran Padang yang dia tiap hari ngasih saya nasi 1 bungkus. Saya cuci semua piring-piringnya dia juga selama jam makan siang. Itu buat dimakan sore. Yang tadi buat dimakan pagi, brunch jam 10, jam 11, biar saya siang nggak lapar. Nah, yang siang ini dari Padang itu buat udah jam 5-an, jam 4, jam 5. Setelah kerja capek segala macam, biasa antara mandi nggak mandi ya seharian. Kalau lagi mau mandi ya mandi di pasar, kalau lagi punya duit lebih. Jadi ya seperti itulah kehidupan berjalan. Nah, pas Ramadan seperti ini yang seru nih. Warteg tutup. Ya, di sana dulu tuh wali kotanya bagus, jadi warteg tutup. Nggak ada restoran Padang buka siang hari, adanya sore. Cuman kalau sore saya dapat nih iftar nih. Kalau mau iftar di masjid kan biasa ada tuh ibu-ibu kirim makanan, apa segala macam, dapat nih makan. Sahurnya yang nggak ada. Iya kan? Biasa bapak-bapak datang masjid pagi mau sholat subuh apa? Udah kenyang, ada tusuk gigi nyampil, lagi benerin sarung, jalan masjid. Makan udah di rumah masing-masing ya. Nah, biasanya saya juga tidur di antara di pasar, di pelabuhan, sama di teras masjid. Lebih tepatnya parkiran motor sih. Di antara itu lah. Nah, pas bulan Ramadan seperti inilah yang nggak ada sahur. Akhirnya Ramadan pertama, hari pertama saya nggak sahur. Saya nggak tahu sahur itu, nungguin kirain ada yang bawa makanan. Nggak ada, ya sudah. 3 hari saya nggak sahur. Saya coba untuk isi perut saya pakai air wudhu pas sahur. Jadi sahurnya pakai air wudhu. Boleh dicoba nih, ya, pagi minum air, kenyangin sampai batas perut atas ini nih. Karena ini adalah batas tekanan si gastro ya, gas. Kalau ada dokter jauh lebih baik nih, dia bisa ngejelasin. Jadi tekanan gas di lambung itu dia akan tekan sampai atas sini. Jadi isinya di bawah sini. Coba penuhi sama air. Jangan makan nasi, minum air aja di rumah, jangan air mentah lah ya. Saya agak ekstrim minum air wudhu karena nggak ada air putih waktu itu. Dia bisa coba pakai air putih, tekan sampai segini, ya. Habis sholat subuh jangan tidur, biar dia berproses, pipis terus tuh. Coba sampai sore, nggak lapar nggak haus, atau ya terbiasa atau enggaknya nih.
Tapi saya jalanin itu di puasa pertama saya, di dalam kehidupan saya. Pertama kali saya menemui Ramadan dengan cara seperti itu. Dengan cara seperti itu. Alhamdulillahnya siangnya kerja ya, karena saya pikir saya harus kerja kan. Di pelabuhan itu ngangkat-ngangkat barang nggak enteng, kerjaannya nggak gampang. Jadi saya harus tekan ini asam lambung supaya jangan tekan ke ulu hati karena sakit. Ini nggak kuat ngangkat, jadi pas ngangkat ini kan perut kan kenceng ya, otot perut ngangkat barang di belakang. Jadi itu yang saya hindarin. Saya nggak mau sakit. Jalanlah seperti itu selama sebulan. Alhamdulillah akhirnya terbiasa. Bahkan habis Idul Fitri pun saya coba untuk jalanin puasa sawal, saya jalanin dengan cara yang sama dan itu jalan. Karena warteg juga belum buka kan. Habis Idul Fitri orang masih mudik. Jadi itu mesti saya jalanin, minum air yang banyak. Dan udah sekalian puasa aja lah. Katanya Syawal juga puasa. Udah sekalian puasa Syawal dengan cara yang sama. Bedanya sore nggak dikirim lagi tuh kolak di masjid, nggak ada. Ya luar biasa, alhamdulillah pada saat itu. Alhamdulillah sampai saya diselamatkan Allah kerja di sebuah perusahaan asing. Jadi office boy sekaligus translator. Madamnya istrinya nemuin saya di pasar. Dan ketemunya juga dengan cara yang aneh karena dia beli ayam dan dia nggak bisa deal sama tukang ayam ya, karena pakai jari, nggak ketemu bahasanya. Sisanya orang di sekitar pasar itu tukang daging segala macam tuh cuma ngetawain doang, nggak ada yang ngerti bahasa Inggris juga. Debat lama dan akhirnya saya datengin, saya tanyain, Mbak, Bu, kenapa gitu kan, orang sana biasalah jaseng kan, kenapa? Bahasa Indonesia. Ini ayam saya ditawar 14 ribu tuh, 13, 14 ribu, nggak bisa dong. Ini modalnya 16 ribu, saya jual 18 ribu, untung cuma 2 ribu, plus kepala sama jeroan. Tanya ke madam, bahasa Inggris, ada masalah apa? Dia nggak bisa terima kalau ayamnya ditawar jadi 13-14 ribu. Dia maunya 18 ribu. Madamnya bilang, saya nggak masalah dengan harganya, saya nggak mau dipotong jadi 18 potong. Masalah aja bagian dari komunikasi, ya kan? Komunikasi yang salah jadi masalah. Terus, iya saya mau bikin ayam, ayam kecap, ya. Bayangkan itu 18 potong segini-segini, bisa dimakan. Oke. Bu gini jelasin. Oh ya sudah, dari tadi mau berapa potong. Jadilah nih ya, udah beli, selesai saya ikut dia. Dan jadilah OB di kantor suaminya. Jadi khusus saya kalau ada tamu nih, namanya dipanggil pasti. Kalau saya agak jauh dipanggil, dipanggil pakai intercom. Saya datengin, saya bikin teh, bikin kopi, lalu saya duduk. Berapa kali memang saya juga ditegur sama tamunya bos. Kamu ngapain duduk? Saya pasti disuruh duduk di sini, Pak. Tunggu di pantry ya. Karena OB. Oke, tunggu di pantry. Apa bos? Steve. Saya datang. Kenapa kamu keluar? Disuruh keluar sama itu. Dia nggak tahu kamu siapa. Udah kamu duduk. Karena saya tukang terjemah, Pak. Jadi setelah bikinin teh, saya terjemahin. Ngomong apa? Bapak silakan mau ngomong apa, Pak? Bisa bahasa Inggris? Saya nggak bisa, kita butuh penerjemah. Saya Pak, kebetulan kenalin Pak. Itu saya bikin kopi bapak, teh bapak saya terjemah. Jadi penerjemah, benar-benar jadi penerjemah. Even itu sama vendor atau sama kliennya bos. Kadang-kadang orang bank. Saya cuma penerjemah ya, karena pernah ke sekolah di luar. Dan alhamdulillah loh, itu salah satu yang Allah titipkan dan nggak hilang-hilang gitu. Luar biasa tuh ilmu yang bermanfaat, alhamdulillah. Lalu saya disekolahin sama dia, dikuliahin sama dia. Setelah kuliahin sama dia, setelah saya wisuda, saya dikasih hadiah sama dia untuk umroh. Pada saat itu baru saya kembali ke rumah, ngomong sama orang tua. 3 tahun saya nggak pulang. Baru saya ngomong, saya bilang ke orang tua saya mau umroh. Saya minta maaf kalau ada yang salah. Kalau saya nggak kembali nanti, saya mati di sana, tolong ikhlasin. Ya papi saya tahu sendiri jawabannya ya. Lu mati sana ya ada yang ngurus lah. Ngapain lu ngomong sama gue? Cuma ngomong
takut mati di sana. Cuman mami ya agak emosional karena nggak pulang 3 tahun. Dan akhirnya berjalannya waktu, saya di sana ketemu, alhamdulillah Allah temukan dengan orang-orang yang luar biasa. Akhirnya saya bangun Mualaf Center Indonesia. Mualaf Center Indonesia saya bangun 2003. 2003 pertama kali di Indonesia itu saya bikin hanya berbentuk milis. Karena kita tempat curhat, sharing. Mualaf kalau ketemu sama Mualaf, kita nggak ngomongin bisnis loh. Sipit semua nih ya, ngumpul. Sorry, saya Cina jadi saya boleh rasis. Kalau bapak ini ngomong Cina kan salah ntar. Jadi kita kalau ngomong, kita nggak ngomongin bisnis, kita sharing. Kamu masuk Islam di mana? Kamu sama siapa? Apa segala macam. Kita sharing. Kita coba untuk memberikan solusi untuk satu sama lain. Dan itu tidak diduga juga jadi 1000-an dalam waktu 3 bulan. Lalu kita bikin websitenya mualaf.com ya, bisa dicek di mualaf.com. Dan sekarang setiap tahun, alhamdulillah tahun lalu, tahun demi tahun ya, ini Allah selalu titipkan. Kemarin itu kita 2756. Kalau 27.000 itu sudah sepanjang 1 dekade ini. Kemarin laporan kita ke waktu Raja Salman datang. Terus saya ada sesi sendiri sama dia, sama beberapa prince. Saya kasih ke dia data selama 1 dekade ini. Ternyata data saya juga nggak pernah rekap. Selama 10 tahun kita ada 27.150-an mualaf yang kita tuntut syahadat sepanjang tahun. Tahun lalu 2.754, tahun ini sudah 1.600 lebih. Orang kita sampai hari ini 54 orang. Kita nanganin orang yang mau masuk Islam, orang yang mau keluar dari Islam. Ada apa? Ada ayahnya nih tiba-tiba nelpon ke kami, ya kan? Ibunya nelpon ke saya, anak saya murtad apa segala macam, dijelasin, ya kan? Ternyata kurang pendidikan agama di rumah, hal-hal seperti itu. Nah 2003, 2004 saya disekolahkan sama salah satu syekh saya untuk ngambil sekolah akidah di Qatar, Doha. Lalu saya ambil S2 lagi di Qasim University, ya, sekolahnya Syekh Utsaimin. Lalu S3 saya baru beres, baru mau wisuda bulan depan di King Abdulaziz University di Madinah. Alhamdulillah. Jadi seumur hidup saya S2 3 kali. Dulu di Leiden sekali, lalu di Unpad tahun 2008, dan kemarin di Qasim. Dan insya Allah ini masih mau terus sekolah karena ilmu dalam Islam itu luar biasa, masya Allah, luar biasa. Nah berjalannya waktu kesini kita banyak melakukan kegiatan yang sudah mulai aneh dan asing di Indonesia, seperti penyelamatan jenazah ya. Kita masih lakukan seminggu sebelum masuk Ramadan kemarin, kita masih lakukan di daerah Tangerang. Kita ngambil rebutan jenazah di ruang kargo di pesawat, karena jenazahnya ternyata muslim dan mualaf. Dan kita selama pesawat itu terbang dari Jepang, kita cari dokumennya. Jadi selama 4 jam itu kita lari cari dokumennya, atau diambil sama keluarganya di Indonesia dan dibakar. Ya, alhamdulillah pas kita nyampe sana ya agak drama sedikit, tapi kita udah punya suratnya, beliau ini muslim, ya maaf, bongkar petinya, kita telanjangin, kita kafanin. Karena dari sana datang pakai jas, udah rapi pak, udah kinclong, udah pakai jas, udah pakai jam, karena dibakar semuanya kan sama perhiasannya dia. Ya kita keluarin, lepasin semua, kita balikin ke keluarga, kita kafanin, kita kubur, walaupun keluarga nggak terima sih. Ya, rebutan jenazah itu banyak cerita, banyak kejadian yang lucu, aneh, unik, menyeramkan. Ya, saya bawa jenazah pernah jam 11 malam, ngambil jenazah di daerah Bekasi. Kemarin juga ya di RSCM sih jam 2 sih, tapi pakai mobil bak, pakai mosbak. Kalau saya pakai motor waktu itu, saya ikutin jenazahnya, saya bawa. Itu beneran loh, itu di lampu merah orang kabur loh. Saya berhenti lampu merah, motor. Saya terobos. Ya ada yang nanya sih, deketin nanya, iseng, Mas itu mayat? Iya. Kenapa Mas? Nah. Mana ada orang? Ditilang pernah pak, ditangkap polisi saya karena bawa jenazah di motor.
dibawa sampai ke Polres, ditangkap karena bawa mayat. Dia lihat saya, kamu itu polisinya sendiri nggak disentuh loh mayatnya. Jadi udah disuruh stop, disuruh mampir, disuruh depan kantor polisi. Saya masih di motor, masih keikat sama mayat. Pak, kamu bisa turunin nggak itu? Bisa. Taruh di mana, Pak? Jangan taruh di mana, Mas. Ini bukan tempat yang tepat juga. Kamu bawa pakai motor nggak, ngerasa salah nggak ini? Tergantung sih, Pak. Kamu nggak ngerasa salah? Ya tergantung, Pak. Kalau menurut Bapak salah ya salah nih. Kamu bawa mayat pakai motor ini salah loh. Harusnya pakai ambulan. Ada ya undang-undangnya, Pak, sehingga saya harus dibawa ke sini. Nggak ada, Pak, cuman itu kewajarannya. Pak, saya nggak ada duit buat panggil ambulan. 1, 2, saya nggak punya kenalan ambulan gratis. Kalau Bapak punya kenalan, mendingan Bapak bantu saya daripada Bapak tilang saya. Dan waktu itu akhirnya diambilin dari Bayangkari. Itulah ambulan polisi lah, dinaikin. Dan kakinya udah beku, jadi mau dilurusin susah. Didudukin di motor, duduk begini, ini kakinya pasti dulu begini, dilurusin kemudian. Saya bilang, tekan aja Pak, itu mayat. Nggak, kasihan sakit. Mayat nggak sakit. Maksudnya saya udah terbiasa. Saya udah terbiasanya. Ya nggak di kuburan sendiri, makamin berduaan. Itu luar biasa loh. Perjuangan di mualaf center untuk hal-hal seperti itu. Makanya kalau ada mualaf, ya sekitar tetangga, saudara, ipar, atau teman sekolah, ya, teman kantor yang mualaf terus meninggal, bapak-bapak nggak berani ambil jenazah dan memakamkan secara Islam, kontak saya, kontak kami ada di mualaf.com. Tim kita akan turun. Insya Allah kita akan rebut sampai dapat. Kalau dokumennya lengkap, ya. Apalagi KTP-nya udah Islam segala macam, kontak kita. Nanti kita yang ngelakuin. Ya rugi Pak kalau kontak kita loh, serius. Rugi loh, ya. Kalau masih bisa dihandle sendiri, handle. Kalau udah kontak kita urusin sendiri. Kami yang urusin. Pahalanya kita rebut loh nih. Ya, rugi loh. Jangan diikutin. Kecuali memang udah berat ya, debat sama keluarga dan segala macam, mau diundang kita, insya Allah nanti kita bantu. Kurang lebih seperti itu sih ya, yang kita lakukan. Sekarang kita lebih banyak dakwah di jalan, ya. Saya sendiri istri dakwah 5, 4, 3 kadang-kadangnya. Keluar Ramadan saya agak kurangin dakwah di tengah hari karena kering leher, jujur aja. Karena saya harus dialog dan muter otak bagaimana arah pembicaraan ini harus ke arah agama. Nah, alhamdulillah kemarin kita menggelar khitanan massal, ya, satu di Kutai, itu jumlah mualafnya 1020 orang, 1080 orang. Lalu kita gelar lagi satu khitanan massal di Halmahera. Alhamdulillah itu mualafnya 470-an. Jadi sekali khitan, orang dari kampung itu yang nggak kenal Islam, sekali khitan sekalian syahadat. Jadi syahadat pindah ruangan, syahadat pindah ruangan. Sana gunting. Begitu, serius ini serius. Bupatinya kebetulan Pak Abdul Ghani itu kan mualaf dulunya. Luar biasa dia bantu kita tuh, termasuk ke pedalaman. Banyak gerakan kita tidak terbaca, tidak terdeteksi, tidak ada di media karena kita nggak pernah ada. Kemarin ada orang TV One telepon saya, Pak, kapan lagi ada syahadat Pak? Kita mau liput. Nggak bisa Mas, saya nggak tahu kapan mau ada syahadat. Bahkan saya nggak ngerti besok saya masih hidup apa enggak. Tapi pas dia nelpon lagi tadi pagi ya, maksudnya ya, jam 10:30, saya lagi ada janjian sama orang, Pak, ada nggak syahadat hari ini? Ini baru terjadi. Lu kenapa Bapak nggak kasih tahu saya? Emangnya gue tahu dia mau masuk Islam? Nggak tahu kan? Orang ketemunya juga ini klien loh. Ini klien saya kebetulan. Bahaya nih yang non-muslim jadi klien saya. Banyak yang masuk Islam, habis masuk Islam pas makan siang, ya, sambil ngobrol sebelum Ramadan ya. Kita sambil ngobrol makan siang. Ngobrol, ujungnya ngobrol agama karena kebiasaan street dakwah, ujungnya saya bawa ke arah agama. Tahu ujungnya finalnya di mana, akhirnya bersyahadat. Ada yang bosnya syahadat, manajernya syahadat, sekretarisnya syahadat, supirnya tepuk tangan karena muslim, terus dia bingung pas pulang ke kantor. Saya ada gitu eskalator. Ntar gue ngomong sama bini gue gimana ya? Saya ngomong sama suami saya juga gimana? Pak, woi, udah terbahas di atas ruang meeting aja.
Dan mereka syahadat juga mereka nggak tahu kapan mereka mau syahadat. Dan kenapa mereka bersyahadat? Lihat, mereka tidak punya alasan lain kenapa mereka bersyahadat, melainkan mereka sudah mengetahui Islam dan tidak punya alasan lain untuk tidak masuk Islam. Hati-hati nih ya. Kadang orang mencari alasan untuk manusia nih ya. Orang mencari alasan untuk masuk Islam. Yang saya biasanya tawarkan mereka, apakah mereka punya alasan untuk tidak masuk Islam? Apakah mereka punya alasan untuk tidak masuk Islam? Sampai habis alasannya. Jadi mereka sampai sudah tidak ada alasan untuk saya tidak masuk Islam ya. Jadi ngapain saya nggak masuk Islam ya? Saya masuk Islam aja. Dan pada saat ngomong sama istrinya dan waktu bosnya itu kedua tinggal di Sunter, samperin Cina juga, ya kan, orang Bangka, sipit banget. Wah, ini berat tinggal cincin kan. Ya, kamu apa yang kamu tawarkan ke suami saya? Pakai bahasa, ya. Saya juga jawab dengan bahasa kami. Kita subtitle aja langsung. Bahaya, terus saya ngomong aneh. Ya, saya cuma bilang ke dia, suamimu sudah tidak punya alasan lain untuk tidak masuk Islam. Iya, apa alasan dia untuk masuk Islam? Tidak ada. Tidak ada. Hampir tidak ada. Hampir tidak ada, iya. Terus kenapa dia masuk Islam? Karena dia nggak punya alasan lain untuk menolak Islam. Orang yang sudah menerima Islam, maka dia masuk Islam. Selesai. Very simple. Lihat, saya hanya membalik pertanyaan. Ini yang sering saya putar-putar di depan calon mualaf. Ya, akan ketemu, wih bos, ngobrol segala macam. Ya, wah. Saya lihat tuh kak salibnya Advent ya. Wih, tahu aja. Iya, ngobrol. Itu cara membuka obrolan. Biasa saya sering lakukan. Sama bule, banyak kan mereka, ya campur-campur juga ya. Banyak kan mereka Katolik yang saya temuin. Kayak ini orang Itali nih, insya Allah ketemu Senin depan lagi. Saya ketemu di bandara juga waktu itu sama dia. Dan apa ya? Dia hanya menunjukkan ada tato di sini. Nah, saya tahu dia Katolik. Saya ajak ngobrol. Minggu depan kita ketemu lagi dan saya selalu tanyakan ke mereka, apa yang membuat kamu bertahan di dalam iman kamu? Keselamatan seperti apa? Wujudnya seperti apa? Apa yang ditawarkan? Hanya seperti itu? Ya, tidak ada yang lebih. Lalu apa tujuan kamu hidup? Lihat, kalau ketemu orang ateis, mereka nggak akan punya tujuan hidup. Kalau ketemu orang selain orang Islam, tujuan hidupnya menggantung kepada orang. Orang Islam berbuat baik, tujuannya hanya mengabdi. Hanya mengabdi kepada Allah. Apakah sholat kita akan memasukkan kita ke surga? Ya, enggak. Benar nggak tuh? Jangan kita salah pendapat nih. Ya, masuknya orang Islam ke surga bolak-balik, mereka selalu pakai fitnah yang sama. Orang Islam itu nggak dijamin surganya. Memang enggak. Memang enggak. Tapi paling tidak sebagai orang Islam kita masuk di dalam lingkaran orang-orang yang akan dipilih untuk masuk surga. Kamu di luar lingkaran. Secara logik, sangat logik. Ya kan? Kita melewati ujian, ya. Lalu kita melewati ujian, tujuannya untuk apa? Kita nggak pernah tahu hasil dari ujian kita. Seorang cum laude sekalipun, dia mengerjakan soal 100 soal, dia tidak akan berani menjawab itu 100% dia benar. 100% dia benar. Dia akan tunggu pengujinya untuk memberi nilai. Sama seperti kita. Saum. Sama, kita saum sama. Ya kan, ini udah hari kelima nih ya. Qurannya udah berapa lembar? Tanya ke diri masing-masing, jangan dijawab ke saya. Ya, saum sama saum. Tapi apa yang kita dapetin? Lapar sama haus doang. Manfaatnya dapat nggak? Ya kan? Begadang. Sudah berapa banyak ayat yang kita hafal pada saat malam hari? Kan sudah perut sudah kenyang, otak lancar dong. Ya kan? Ngapalin cepet dong. Sudah berapa banyak ayat yang kita hafal? Tadi kita baca siang-siang, cuman baca doang. Malam kan kita hafalin. Berapa banyak hadis yang kita hafal dalam Ramadan ini? Ya kan? Atau kita cuma termasuk golongan orang-orang yang bergadang doang? Sama seperti mereka itu juga saya bilang seperti itu. Kita orang Islam beda. Kamu beribadah tujuannya untuk apa? Kalau kita beribadah supaya kita dapat ridhonya,
Allah ridho dan sepakat dengan apa yang kita kerjakan, kita masuk ke surga. Kamu sembahyang buat apa? Rata-rata di antara mereka nggak akan bisa jawab. Rata-rata mereka tidak bisa menjawab. Selalu mereka ada janji keselamatan, ya, either Katolik, Protestan, ya, saya sebutin agama ya. Mereka selalu dikasih tahu tentang kamu sudah diselamatkan. Yang penting kamu percaya. Ya udah, nggak usah berbuat baik, bunuh-bunuhin orang aja. Cukup percaya masuk surga kan? Orang Buddha, yang Buddha Maitreyanya belum pernah datang dan belum pernah ada wujudnya sampai sekarang, dan mereka masih menunggu itu datang. Reinkarnasi dari siapapun. Dan saya bilang, kamu berbuat baik buat apa? Supaya hidup kemudian tidak jadi babi, Pak. Itu logik loh, buat mereka logik, ya. Reinkarnasi berikutnya nggak jadi babi, reinkarnasi berikutnya jadi orang yang lebih tinggi dan lebih tinggi dan lebih tinggi. Oke. Ya. Hindu, penyempurnaan akhir untuk menjadi cahaya. Saya masih belum ketemu konsepnya. Berapa banyak cahaya nanti di sana? Penyempurnaan akhir untuk menuju cahaya. Udah, itu doang tujuan akhirnya. Itu Hindu domestik. Kalau Hindu di India, mereka macam-macam. Ya, pengen jadi dewa di dunia dan dewa di langit. Ini hal-hal seperti ini yang biasa kita lakukan di street dakwah. Ya, kita ketemu orang bermacam-macam tipenya, coraknya. Saya kadang-kadang juga cuman nongkrong aja di restoran, ya. Di Pelangi sini juga sering nongkrong, proses mandi. Daerah yang jarang dikunjungi dai, atau mau balik, atau ustadz deh. Ya kan, ustadz kan banyak kan di depan masjid, ya, di kota, ya. Kita adanya di kafe, di restoran, di mall. Kita nggak di masjidnya, Pak, kita di jalannya. Bagusnya memang saya masuk di dua sisi ya. Begitu saya nongkrong sama mereka yang di Pluit atau di Kelapa Gading, kita cocok pas lihat mata, ya kan? Cocok kalau mata. Terus pas dia ngomong Mandarin, kita bisa nyaut. Nah, dapat dah tuh. Itu dulu udah dapat. Di Mangga 2 cocok ketemu, ya kan? Terus masuk ke masjid, ahlan wasahlan, masya Allah. Ya, kayak halal. Ya, tanya ngobrol, nah, kita ketemu muslimnya. Tapi memang kadang-kadang kita berada di sisi negatifnya. Ini saya kemarin baru ngomongin di medsos saya juga. Saya kemarin sempat di rumah sakit di daerah Sunter situ, di Cengkareng. Itu dikatain Tiko juga loh. Dapat juga saya. Kayak saya langsung WhatsApp Tuanku Guru Bajang, Zainul Masdi, yang tahu ya beritanya dia? Iya. Saya bilang ke dia, ya akhi, anak kena juga disebut Tiko. Dia nggak lihat mata antum, kagak kayak gitu. Karena itu benar-benar nggak sengaja keinjak sama saya. Ya kan, terus saya minta maaf. Nah, itu yang muslim. Kalau yang Tiko itu karena saya bawa istri saya pakai jilbab, ya, pakai jilbab syar'i lagi. Ya kan, keselak mungkin dasar Tiko. Kayak udahlah, jalan aja udah. Nah, kalau yang ketemu muslim, daerahnya juga daerah fluid, jadi agak salah nih saya ketemu. Ya kan, saya keinjek sepatunya, lalu saya dikatain, ya saya minta maaf, saya dikatain dasar Cina, ya kan. Kalau udah salah cuma bisa minta maaf. Nah, ini situasinya lagi panas. Ya udahlah, jalan. Ya, saya lebih cenderung nggak mau ribut karena ini muslim. Ya kan, muslim terhadap muslim lembut selembut lembutnya, terhadap kafir keras. Ya, ini metode saya. Makanya kalau ketemu kafir, insya Allah kan, saya ajak dialog, saya ajak ngopi sih. Ya, ini kurang lebih yang bisa saya sampaikan tentang saya dan Mualaf Center. Ada yang mau nanya? Monggo, silakan. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Steven, tadi di awal saya dengar cerita bahwa waktu masih Katolik, Pak Steven punya misi untuk memurtadkan orang lain. Mau nanya jumlah? Bukan, nanya jumlah. Oke. Mungkin Pak Steven masih ingat apa kabar mereka sekarang?
apakah festival sudah berhasil mengajak mereka kembali ke dalam Islam? Enggak, ya oke. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah saya sadar, itu kan mungkin umur 9-10 tahun belum sadar ya. Setelah saya sadar tuh, saya pernah ngetes dulu. Salah satu imam masjid di Jakarta tuh keluar dari keislamannya dia, dan mati 7 hari setelahnya. Dan dimakami secara Katolik. Inilah yang memotivasi saya, Pak. Setiap hari saya harus ketemu orang, saya harus ngobrol ya. Mungkin sama kayak sales asuransi, setiap hari harus ketemu orang, atau sales mobil ya. Maaf ya, no offense, yang ada sales asuransi atau sales mobil. Sama Pak, saya menawarkan seperti mereka. Yang saya tawarkan hanya surganya Allah. Setiap hari sekarang itu target hidup saya, Pak. Karena saya udah gak bisa dapetin. Dan memang waktu saya ngobrol dengan Syekh saya juga, dia bilang kita gak pernah tahu nasib mereka, karena memang sudah Allah takdirkan mereka untuk murtad dengan atau tanpa kamu. Sekarang tujuan hidup kamu adalah mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk mengenal Allah, masuk ke dalam agama ini, dan sama-sama selamat. Sama-sama selamat. Nanti di yaumil hisab, kalian sama-sama dihisab sebagai seorang muslim. Dan nanti ketemu dengan kamu di padang mahsyar. Itu jadi tujuan saya, Pak. Jadi saya benar-benar, saya masih ketemu, Pak. Ada satu memang di daerah Muara Karang. Saya nggak bisa ngajak dia balik. Ada satu capability yang tidak mampu saya lakukan. Saya udah ngobrol sama dia dan saya nggak bisa ngajak dia balik. Sekarang dia nikah sama salah satu anak pembesar di KWI, ya. Anak-anaknya 2 ikut Mudika. Dia kerja di kantor milik salah satu pembesar juga di KWI. Gaji dia sekitar 50-an juta, 5.000 US dollar. Kalau saya masuk Islam, apa yang bisa Islam berikan ke saya? Nah, susah. Saya bilang surga, nggak kelihatan kata dia, Pak. Bingung saya. Jadi dia sebenarnya jadi Katolik liberal. Saya dulu muslimnya juga muslim nggak benar, nggak terlalu benar juga waktu jalan. Saya masih ketemu itu satu. Tapi saya ada ketidakmampuan untuk mengajak dia kembali. Saya cuma bisa, udah saya doain kamu aja. Saya juga doain kamu untuk kamu kembali juga. Oke. Jadi kalau ketemu sama murtadin banyak, Pak. Termasuk salah satu yang lagi populer tuh Saifuddin Ibrahim, yang 2 kali ketemu saya terus kabur. Yang kedua kali lebih parah, dia pesan makanan dia nggak bayar, Pak. Saya yang bayar akhirnya. Yang makan bukan saya lagi. Orangnya udah pergi, ya udahlah. Yang saya semoga Allah masih kasih ke hidayah untuk kembali ke Islam. Tapi paling nggak masih dikasih ke waktu untuk ketemu sama saya. Saya pengen ngobrol aja sih, penasaran. Kenapa lari nggak bayar makanan? Itu 400.000 lebih, sedih ya. Oke, lanjut. Ada yang nanya lagi? Silakan. Mas Stefan mau nanya mengenai ini fitnah yang sedang menerpa ke Mas Stefan ya, karena kalau buka Google itu ketik nama Stefan Ibrahim kan keluarnya yang paling pertama itu fitnahnya. Itu udah dijawab sama KWI sejak tahun 2007. Itu pertama kali ditulis 2007. Nah, makanya media juga sebenarnya ada peran juga, Pak. Makanya itu sebenarnya adminnya dipanggil sama KWI loh, Konsili Wilayah Indonesia. Jadi itu memang Persatuan Umat Katolik di Indonesia. Jadi resmi dipanggil. Bahkan waktu Kardinal ya Ignatius datang ke Indonesia pun manggil dia, karena Kardinal Ignatius tahu saya siapa. Dia mau jelasin, cuma dipanggil, dia bilang ini fitnah. Saya bilang kamu Katolik, kamu gak kenal kardinalmu sendiri. Kamu ini orang mana? Planet mana kamu? Dia gak datang. Ya alhamdulillah, makanya gak apa-apa, gak jadi masalah. Sebenarnya kalau yang seperti itu sih masih ringan, Pak. Ya, yang sudah sampai moto rumah orang tua saya, ya, ibu saya difoto, ayah saya difoto, adik saya di satu-satu difoto, sampai anjing peliharaan ibu saya juga difoto. Dikirim ke saya, Pak, dari email. Kalau kamu masih meneruskan kegiatan kamu, saya akan habisi mereka. Saya mulai dari anjing kamu. Saya punya anjing, Pak. Itu anjing orang tua saya. Dan dia mulai ngacem ya, ngelempar batu. Ya.
ke rumah orang tua saya, itu tahu kok. Kalau saya diancam secara fisik, saya malah tungguin. Saya berapa kali diancam secara fisik? Diancam secara fisik, langsung physically. Jadi waktu yang muridnya Saifuddin Ibrahim yang tadi itu ya, yang Murtadin, kan ada orang Palembang, termasuk muridnya Yusuf Furoni, ya, orang Palembang. Waktu saya ke Palembang, saya kasih tahu ke dia, nih saya nginep di Aston, kamar saya nomor sekian, kamu datang. Kalau kamu laki-laki, kamu datang. Nggak datang juga, Pak. Karena ke saya nggak akan pernah takut gitu. Saya di sini di Ben Hill, di depan masjid yang Raya Ben Hill situ, sini. Ada masjid depan situ. 2 tahun yang lalu saya ngisi di situ. Memang saya dicegat. Nah, ini orang HKBP. Masalahnya apa, Bang? Adik saya, ayah saya masuk Islam sama Bung. Emang iya ya? Nggak tahu siapa namanya. Iya, kasih lihat namanya. Terus ada masalah apa? Ya saya tidak suka aja. Terus Bung mau ngapain saya? Ternyata dia ini orang yang ngancam-ngancam setahun yang lalu. Jadi 2013an dia udah ngancam-ngancam saya. Pukul saya, mau tusuk saya, bunuh saya. Ya nggak apa-apa. Kayak ketemu akhirnya kan di Ben Hill. Akhirnya kita ngopi. Akhirnya masuk Islam dia. Akhirnya masuk Islam. Serius itu orang Bekasi. Saya tanya ke dia kemarin waktu mau Ramadan tahun lalu. Lagi di mana, Om? Lagi di rumah, Bang. Sehat nggak? Sehat, alhamdulillah. Puasa nih besok? Iya, kuat. Oke. Sekarang supir Grab, Pak. Supir Grab, dan setiap kali ada yang naik itu ceritain tentang hidup dia dan bagaimana dia masuk Islam ke orang, setiap penumpang. Dan dia bawa ke saya mualaf itu udah 20 orang lebih. Nggak jadi turun di tujuan, di bawah sama dia sampai ke Blok M. Jadi turun di mana ini? Grogol, udah gampang nanti aja. Itu dulu masuk Islam. Dapat di mana? Tadi diangkat itu di dekat-dekat itu di kota. Oh iya. 20 orang lebih loh dia. Dan dia menjalani hidupan sebagai supir Grab karena dia pengen dakwah. Ya kan? Cara yang termudah untuk dakwah kan ketemu orang setiap hari, pasti. Ya kan? Dan kita nggak pernah tahu, dan itu random, tergantung Allah mentakdirkan dia ketemu sama siapa. Kan dia bilang, ya ketemunya Muslim terus nih. Hari ini cuma ketemu satu yang Kristen. Kenapa kamu kesel? Saya kesel, saya nggak bisa dakwah ini. Saya cerita sama Muslim, kalau Muslim saya diemin aja. Paling tanya dia sehat atau enggak. Tapi kalau dia ketemu sama yang non, wah dia senang banget ya. Senang banget ya. Nah itu luar biasanya. Siapapun bisa berdakwah dengan kami. Dan kalau masalah fitnah, luar biasa lah. Luar biasa. Dan sebenarnya apakah itu mempengaruhi? Saya pikir juga enggak lah. Ya, saya dakwah juga nggak pakai media. Saya dakwah turun ke lapangan, terjun langsung. Kurang lebih itu, Pak. Monggo. Atau udah pada mau balik ke kantor? Silakan. Silakan kalau ada satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Kebetulan saya tinggal di Bekasi, Ustaz. Mungkin Ustaz tahu akan berdiri gereja Katolik Santa Clara di Bekasi. Iya. Dan saya pernah dengar juga isu-isu bahwa Bekasi juga menjadi target permurtadan bagi Kristiani gitu, bagi misionaris. Bagaimana tanggapan Ustaz mengenai hal ini? Terima kasih. Oke. Sebenarnya bukan Bekasi doang sih, Mas. Saya coba cek, saya masih ada di sini. Sebenarnya bukan Bekasi doang sih, Pak. Bekasi itu yang kecil sih. Dan kalau Santa Clara itu berdiri, itu izinnya udah lengkap. Biarin aja. Saya malah lebih suka kalau ada gereja baru berdiri. Jadi ada kesempatan untuk kita berdakwah. Ya, saya sendiri di blacklist sih sebenarnya.
Ada poster-poster saya tuh di pos-pos security pakai hitam putih di print, jangan dikasih masuk. Beberapa gereja itu ada tuh. Jadi saya nggak akan bisa masuk. Dulu saya tukang nongkrong di parkiran gereja sebelum main ke mall. Dulu parkiran gereja kalau hari Minggu itu ya oke lah, malam Minggu dengerin taklim. Hari Minggunya ada taklim saya nggak ikut. Saya lebih baik nongkrong di slot-slot parkir di gereja yang ada. Nongkrong aja di situ. Sama abang-abang parkirnya, sama supir-supirnya. Kadang-kadang dari supir cari informasi tipe bosnya seperti apa, enak nggak masuknya. Nah itu udah diperiksa. Nah sebenarnya kalau ada gereja baru di Bekasi, boleh ditanyai di sana itu bagaimana bisa terjadi? Karena itu izinnya udah lengkap Pak. Cuma saya nggak tahu prosesnya. Waktu itu memang ada laporan kalau Jasmine Bogor teman saya dari awal yang nentang. Dari awal itu tahun 2004 itu yang ikut-ikutan ngerubuhin di situ saya Pak. Saya salah satunya yang pegang-pegang linggis. Terus diukur-ukur sama Pol PP. Ya kita juga. Tapi kamuflase hebat ya. Taruh linggis dan cuci tangan. Masuk ke toko orang, di situ orang Pol PP liatin. Asis mulu dari tadi nih. Gak apa-apa isinya lagi panas, saya panasin sekalian. Ya kan biar hangat. Kayak itu luar biasanya adalah kadang-kadang nih ya kampungnya Muslim, lingkungannya Islam, ya masjidnya sepi juga Pak. Saya ada masjid satu ya kemarin saya cerita, Bu Lali udah cerita ya. Bu Lali itu ada masjid yang sudah 6 tahun kosong, 6 tahun kosong. 4 desa di situ murtad. Dari awalnya mereka membiarkan masjid itu kosong, lalu akhirnya Allah kosongkan masjid itu. Allah kosongkan iman di dalam kampung situ. Habis mereka. Ini baru kita take back. Ya. Kita jalanin lagi, masjidnya kita rombak, kita bangun, kita 2 lantaikan. Ya, baru kita mulai susun lagi. Dananya nggak tahu ngiplik-ngiplik dari mana. Cuman akhirnya kita coba hidupkan lagi. Udah 128, sekarang udah 160-an yang mualaf kembali ke Islam. Di kaki Gunung Merbabu kita nggak menjalankan proyek namanya Sumur Usman, ya, Bir Usman. Jadi ada orang gereja Katolik bikin gereja di atas, dialirin air ke bawah. Kalau pemilik rumahnya Muslim itu bayar 3.000 per kubik. Kalau pemilik rumahnya Katolik itu 500 per kubik rupiah. Kalau Kristen 1.000 per kubik, 1.000 rupiah per kubik. Kita bangunin sumur yang sama, kita tarikin air, kita bikinin bak air penampungan, kita kasih air free. 2 tahun kita operasi di situ, Allah takdirkan itu 5.800 orang masuk Islam kembali dalam waktu 2 tahun. Itu tinggal kesadaran masyarakatnya sih. Nah kesadaran mungkin Mas yang salah satu yang kesadaran tinggi yang kenapa harus ada gereja? Berapa banyak sih orang mereka? Nah tapi orang kayak Mas banyak apa enggak nih? Coba dicek, cek sosial sekeliling. Atau jangan-jangan Mas sendiri sama keluarga doang? Loh iya loh, iya. Hati-hati nih. Jangan kaget kalau ada tetangga yang murtad. Jangan kaget kalau ada saudara yang murtad. Kalau kita nggak pernah mikirkan mereka, jangan pernah kaget. Itu tadi yang saya cerita dari awal tadi tentang Umar Ibn Khattab. Ya, dia ngecek kiri, kanan, ya, depan, belakang, sekeliling dia sudah makan apa belum, mau istirahat, mau tidur, listriknya masih nyala enggak. Kadang-kadang kita juga suka cuek loh. Tetangga listriknya udah tit, tahu nggak itu tandanya apa? Ya, pulsanya udah tinggal gopek 1.000, ya. Coba nih ya, ada rezeki lah, saya rasa ada lah 100.000 ya, ada yang tit, isi aja kan pakai handphone bisa tuh banking, ya. 100.000 aja nggak usah banyak-banyak, karena nomor meterannya ada di situ. Kita sambil tit, orangnya juga nggak keluar, catat, isiin 100.000, pencatat masukin 1. Dia dapat listrik 2, kalian tidurnya nyak, kenapa nggak berisik? Tit. Itu annoying banget loh kalau udah mau tidur, masuk bunyi, aduh. Ya kan? Dapat 2 manfaat. Sih.
Kalau bukan kita yang muslim mikirin mereka yang muslim, tetangga kita sendiri, jangan kaget kalau yang mikirin mereka orang kafir. Dan jangan lebih kaget lagi tiba-tiba dia menjadi pendakwah ke kita. Saya nih diundang loh sama orang yang murtad, diajak makan. Ketemunya ke saya itu SMS-nya salam, saya Abdurrahman Saleh, muslim. Pengen ketemu dengan Coach Steven, yuk kita makan yuk. Di mana? Saya tanya kan. Oh iya Pak. Waalaikumsalam. Abdurrahman Saleh. Mungkin dia cuma kebiasaan orang Indonesia. Salam disingkat-singkat. Waalaikumsalam. Tapi di mana Pak? Kita makan yuk di salah satu restoran di Kemang. Nggak usah saya sebutin. Saya datang makan malam. Oh iya Pak, teman. Oh istrinya. Istrinya mukanya ya muka Indonesia gitu loh. Khas muka seorang muslim. Ternyata mereka tuh murtad. Suami istri. Suami istri itu murtad. Dan yang mereka ngajak satu orang itu seniornya yang murtadin mereka. Lalu ini suami istri lagi mencoba untuk menarik saya kembali. Bapak tahu nggak saya dulu Katolik? Iya. Bapak narik saya ke Protestan? Iya. Bapak ngaco. Lebih selamat Katolik Pak daripada Protestan. Kita buktiin yuk Pak. Jadi dia orang aneh gitu loh. Dan akhirnya alhamdulillah saya debat sama seniornya dan dua ini suami istri akhirnya kembali ke Islam. Kamu berapa lama dibaptis? Sudah seminggu. Kamu ditugasin ke saya buat apa? Kalau bapak bisa ikut diselamatkan, katanya ceritanya saya begini-begini. Aduh, bapak buang waktu bapak nemuin saya. Untung saya tahu ujungnya. Tapi alhamdulillah waktu itu ketemu, saya nggak ajak ngobrol seniornya. Cuman lihat, ini karena ketidakpedulian. Tadi gereja, terbangunnya gereja. Ini orang loh, namanya Abdurrahman Saleh loh. Pahlawan ya kalau nggak salah itu. Atau bukan? Tapi palingan itu nama muslim. Dia ngajakin saya masuk Kristen Pak. Aneh nggak sih? Ya, orang-orang seperti ini banyak yang kaget. Banyak yang kaget, baru kaget anaknya ternyata di kamar sudah tidak ada pajangan Islam, adanya pajangan seberang semua. Ada. Ya. Tolong diperhatikan ya. Yang paling pokok harus diselamatkan adalah keluarga kalian, anak-anak kalian. Ya, jangan sampai ada yang murtad lalu nelpon ke saya nggak bisa ngafalin muka-muka di sini kecuali yang di depan-depan. Ya, saya nggak mau ngelihat kalau kalian punya anak sampai ada yang murtad. Mau juga misalnya. Itu sedihnya saya nggak kelihatan sih. Mungkin di rumah baru saya sedih. Karena betapa beratnya banyak mualaf yang hari ini masih baru puasa pertama, baru kemarin syahadat. Dan baru bulan Ramadan ini bulan puasa pertama mereka, dan mereka harus puasa di depan keluarganya dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Betapa susahnya mereka perjuangkan keimanan ini, yang sholat yang ngumpet-ngumpet di kamar mandi, dipukul, disiram, ya. Ada mualaf yang dilempar golok pada saat dia sholat, dilempar pisau, perutnya sobek, ada yang dibacok punggungnya, ya. Ada yang digaruk pakai garpu, ya kan, diiketin di meja gini, tangan sama kakinya, punggungnya digaruk-garuk pakai garpu, disiram air asin. Ya, mereka yang berjuang untuk keimanan mereka. Jangan sampai iman Islam ini yang sudah Allah takdirkan ada di dalam kalian tergadaikan dengan sangat yang murah, harga yang murah. Ya, gereja jangan khawatir. Kalau perlu, Mas nyusun teman-teman sama-sama anak muda nyusup ke situ. Satu aja frater masuk Islam, bubar tuh gereja. Kalau levelnya cuman paroki, satu aja frater mereka masuk Islam, bubar tuh gerejanya. Langsung ditandain merah sama mereka. Cobain aja. Ayolah, pasti bisa lah. Ya, pasti bisa lah. Dakwah ke mereka gampang kok. Ya, itu aja dari saya. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan lagi, kontak saya ada di mualaf.com. Tinggal dibuka, cari saya, WhatsApp ke saya, atau SMS ke saya, insya Allah saya jawab sesempat saya. Saya ini harus ngejar nih Gojek lagi. Ya, terima kasih itu dari saya. Jika ada kesalahan-kesalahan murni milik saya dan kebenaran semua mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.